Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sitiani Fadila Sabil. Di sini saya akan menganalisis pengaruh CRM pada pelanggan. Studi kasusnya yaitu kita ambil dari kasus HP Aiko dan Bank BCA. Yang pertama adalah profil perusahaan HP Aiko. Perusahaan HP Aiko adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2019 dan berasal dari Tiongkok. Aiko merupakan anak perusahaan dari Vivo dan beroperasi sebagai merek independen. Aiko juga berfokus pada perangkat dengan performa tinggi dan dirakit di pabrik yang sama dengan Vivo di Cikupa, Tangerang, dengan kualitas dan kontrol kualitas yang seragam. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang masalah utama pada studi kasus HP Aiko. Seorang pelanggan mengajukan keluhan bahwa kamera pada HP Aiko 13 miliknya tidak dapat menghasilkan foto yang baik. Dampak dalam kasus ini yaitu yang pertama, pelanggan kecewa. Kekecewaan pelanggan yaitu smartphone kelas atas seperti Aiko, fitur yang paling sering digunakan atau kamera tidak berfungsi secara optimal, dan itu dapat menurunkan CSAT mereka. Yang kedua yaitu kepercayaan menurun. Kepercayaan menurun di sini yaitu kualitas yang buruk, merusak kepercayaan pada merek Aiko. Pelanggan mungkin mempertanyakan kualitas komponen, komponen lain, dan janji merek di masa depan. Yang ketiga yaitu promosi negatif, yaitu pelanggan yang tidak puas cenderung berbagi pengalaman buruk mereka di media sosial, teman, atau dan dapat merusak reputasi merek HP Aiko tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip CRM pada studi kasus HP Aiko. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yaitu dengan saya sebagai customer service memahami apa pentingnya kualitas foto yang baik pada ponsel baru. Yang kedua yaitu rekam detail akurat, yaitu mencatat semua keluhan pelanggan, yaitu kondisi pencahayaan, mode kamera gitu. Yang ketiga yaitu solusi yang relevan, yaitu menawarkan perbaikan standar pada kamera tersebut. Yang keempat, umpan baliknya yaitu memberikan update software terbaru atau menindaklanjuti otomatis untuk memastikan kamera berfungsi baik dan keluhan benar-benar terselesaikan. Selanjutnya yaitu tindakan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Yang pertama yaitu memvalidasi keluhan dan pengumpulan data. Yaitu di sini segera menyampaikan permintaan maaf dan empati. Lalu bisa mengajukan serangkaian pertanyaan diagnosis yang terstruktur, yaitu agar pelanggan merasa didengar dan mendapatkan data teknis. Yang kedua yaitu memberikan solusi, agar agar membersihkan change mungkin pada aplikasi kamera tersebut atau restart ponsel. Yang ketiga yaitu memberikan kompensasi atas kejadian tersebut, yaitu dengan menawarkan kupon diskon atau aksesoris Aiko, layanan antar jemput gratis untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik di sini yaitu untuk meningkatkan kualitas HP Aiko itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas produk, yaitu dengan memprioritaskan software atau update spesifikasi untuk model Aiko 13 itu sendiri. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan atau customer care kita, yaitu dengan memastikan agen lain dapat menyelesaikan masalah yang sama pada kontak pertama. Yang ketiga yaitu optimalisasi CRM. Optimalisasi CRM ini sendiri yaitu
Memastikan manajemen segera mengetahui adanya masalah kualitas massal dan dapat merespons secara strategis. Selanjutnya yaitu kita ada studi kasus yang kedua, yaitu Bank BCA. Profil Bank BCA itu sendiri yaitu PT Bank BCA Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Mulanya BCA adalah perusahaan tekstil bernama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory yang didirikan pada 1955. Lalu Bank BCA secara resmi beroperasi sebagai bank pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan berganti nama menjadi PT Bank Sentral Asia pada tahun 1970 dan berkembang menjadi bank devisa. Masalah utama pada studi kasus Bank BCA ini sendiri atau seorang nasabah mengeluh karena dananya dibekukan oleh pemerintah melalui PPATK. Nasabah merasa tidak nyaman dan khawatir kehilangan uangnya. Dampak dari kasus ini yaitu pelanggan kehilangan akses dan kendali terhadap dananya. Yang kedua yaitu ketakutan kehilangan uang secara permanen. Yang ketiga, rasa tidak nyaman dan marah. Selanjutnya yaitu kategori keluhan pada Bank BCA itu sendiri. Dalam kasus ini termasuk mechanical complaint atau jenis keluhan yang disebabkan oleh kesalahan yang terjadi pada perlengkapan yang ada di sebuah perusahaan. Keluhan prosedural yang ditetapkan oleh PPATK dirasa oleh nasabah sebagai tidak adil, tidak transparan, dan tidak efisien. Analisis pemecahan masalah teori kepuasan pelanggan ini yang pertama yaitu keadilan distributif, yang kedua keadilan prosedural, dan yang ketiga keadilan interaksional. Bukti hasil penelitian ilmiah, kasus kegagalan layanan di mana hasil tidak dapat segera diperbaiki, seperti pembekuan dana. Keadilan interaksional dan prosedural menjadi faktor penentu utama kepuasan dan loyalitas pelanggan. Langkah penanganan dalam keluhan pelanggan ini yaitu yang pertama customer identification, yaitu mengenali profil kebutuhan emosi nasabah, seperti mengidentifikasi profil nasabah, kebutuhan emosional, serta menunjukkan empati terhadap nasabah. Selanjutnya yaitu yang kedua, customer interaction, yaitu komunikasi yang menenangkan nasabah, seperti mendengarkan nasabah, menyampaikan seluruh keluhan tanpa memotong, menjelaskan dengan tenang, jelas mengenai peran Bank BCA dan PPATK, serta memberikan langkah berikutnya dengan mengirimkan surat balasan atau konfirmasi resmi kepada PPATK. Yang ketiga yaitu customer responses, yaitu tindakan atau solusi sesuai kebijakan bank dengan membuatkan tiket prioritas, memberikan surat keterangan resmi dari Bank BCA yang menyatakan bahwa dana dibekukan oleh permintaan PPATK seperti bukti atau detail kontrak, menetapkan satu kontak penghubung dari Bank BCA yang dapat dihubungi nasabah secara langsung, seperti kontak hukum dari BCA-nya, memberikan estimasi waktu proses penyelesaian dari pihak BCA, dan memberikan update status secara proaktif, bahkan jika tidak ada kemajuan. Yang keempat, yaitu customer retention, yaitu menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah. Dengan tindak lanjut, pasca pembukaan blokir untuk memastikan kepuasan dan menawarkan permintaan maaf secara formal atas ketidaknyamanan yang dialami. Menawarkan insentif kecil sebagai pengakuan atas kesabaran nasabah, mencatat seluruh keluhan nasabah agar staf lain dapat melihat riwayat kasus ini dan memberikan perhatian ekstra atau layanan personal. Selanjutnya yaitu kita ada analisis kooperatif. Yang pertama yaitu kepuasan yang terpengaruh. Dalam kasus A atau HP Aiko, proses service recovery yang rumit. Dalam kasus B atau Bank BCA,
Kepercayaan merupakan syarat untuk loyalitas jangka panjang. Yang kedua yaitu penyebab utama keluhan. Dalam kasus A, kegagalan kualitas kamera pada HP Aiko itu sendiri. Dalam kasus B, prosedur eksternal PPATK yang memengaruhi keamanan aset. Yang ketiga yaitu kunci kepuasan. Kasus A yaitu kualitas produk, seberapa baik produk melakukan fungsi utamanya. Dalam kasus B, yaitu meyakinkan bahwa bank melindungi aset dan privasi. Yang keempat yaitu kebutuhan emosional. Kasus A yaitu memiliki smartphone yang berfungsi canggih sesuai harganya. Kasus B merasa aman dan memiliki kendali atas uang sendiri. Yang kelima yaitu faktor penentu teoritis. Dalam kasus A, hasil foto yang buruk, software atau hardware kamera yang cacat. Dalam kasus B, perlakuan sopan dan empati dari petugas bank. Selanjutnya yaitu langkah konkret. Dalam kasus HP Aiko, perbaikan produk cepat, yaitu teori kepuasan jurnal relevan konsep, penelitian tentang kualitas e-service menunjukkan bahwa kecepatan dan efisiensi pembaruan perangkat lunak dapat secara signifikan memitigasi ketidakpuasan awal terhadap produk fisik, yaitu Paraswaraman ETL 1988. Penawaran kompensasi yaitu jurnal relevan konsep studi service recovery tax Brown and Money menekankan bahwa kompensasi meskipun kecil dapat memulihkan kepercayaan karena pelanggan merasakan upaya yang tulus dari perusahaan. Dalam kasus Bank BCA, transparansi prosedural maksimal jurnal relevan konsep penelitian di sektor perbankan menunjukkan bahwa transparansi dan komunikasi yang jujur selama krisis sangat vital untuk mempertahankan hubungan jangka panjang karena trust adalah aset utama bank. BRI 1995. Yang kedua yaitu penetapan kontak khusus, yaitu Jurnal Relevant Concept Relationship Marketing Morgan and Hunt 1994 berpendapat bahwa komitmen dan kepercayaan dibangun melalui hubungan personal yang kuat dan komunikasi yang bernilai. Penetapan kontak personil tunggal menunjukkan komitmen bank. Selanjutnya, dari kesimpulan komparatif ini, perbedaan dari kasus HP Aiko dan kasus Bank BCA. Perbedaan yang pertama yaitu HP Aiko berfokus pada perbaikan defek dengan solusi software atau hardware, mengganti unit kerusakan atau cacat, memperbaiki fungsi agar mencapai spesifikasi produk yang dijanjikan. Dalam kasus Bank BCA, fokus pada penanganan kecemasan, kejelasan prosedur, dan personal assurance, menetapkan kontak pribadi dan memberikan edukasi kepatuhan, mengembalikan rasa aman, dan memastikan regulasi disalurkan dengan baik. Persamaan dari kasus HP Aiko dan Bank BCA ini yaitu kedua perusahaan menggunakan CRM untuk mencatat detail keluhan, memprioritaskan tiket, dan mengidentifikasi pola. Customer Care Aiko dan BCA menggunakan empati, mendengarkan aktif keluhan, dan komunikasi dengan sopan, melakukan tindak proaktif setelah solusi diterapkan. Berikut daftar pustaka yang bisa kita ambil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.